Jadi Ibu sudah lakukan perekaman. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita aturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Stungkare kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Jadi silakan pastikan jaga kondisi kalian ya. Tetap makan makanan yang bergizi, aktivitasnya olahraga juga jangan lupa ya. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, jadi silakan pastikan kalian selalu tetap menjaga kesehatan agar bisa berkumpul dalam meet ini lagi. Nah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa ya, demi kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu persilakan Satya. Silakan Satya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, jadi Ibu sudah melakukan pengecekan absensi ya pada Google Classroom-nya. Jadi Ibu sudah lihat semua sudah mengabsensi tepat waktu. Nah, kemudian untuk yang mengikuti Meet itu satu orang tidak bisa bergabung ya, yaitu Jessica karena dia sedang sakit. Jadi kemarin Ibu sudah dihubungi kalau dia tidak bisa mengikuti Meet ini karena dalam kondisi sakit. Jadi kita doakan ya semoga Jessica cepat sembuh dan bisa bergabung di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar materi juga masih sama ya, yaitu pola bilangan. Ya, jadi namun sebelum itu, nah Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, masih ingatkah materi pada pertemuan sebelumnya? Ayo kita belajar materi apa? Wiwin, Bu. Oke, Wiwin. Minggu lalu kita belajar materi apa, Wiwin? Pola bilangan. Pola bilangan. Pola bilangan yang seperti apa, Wiwin? Pola bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan berulang. Oke, ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan juga pola bilangan berulang. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali nih kepada kalian. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari pola bilangan ganjil seperti apa? Ini, Bu. Ya, Dini. Seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, betul sekali ya. Pola bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau kemarin kita kan juga belajar merumuskan pola bilangan ganjil. Masih ingat bagaimana rumus dari pola bilangan ganjil? Dwi, Bu. Oke, Dwi. Ganjil 2 dikali N dikurang 1. Ya, jadi UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Ya, jadi seperti itu pola bilangan ganjil. Nah, bagaimana dengan pola bilangan genap? Pasti, Bu. IPA, Bu. Siapa? Dika. Pola bilangan genap contohnya seperti apa, Dika? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pola bilangan genap. 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari pola bilangan genap. Nah, kira-kira rumus dari pola bilangan genap apa, anak-anak? Pasti, Bu. Novita, Bu. IPA, Bu. Novita, Bu. Ya, Asti dulu, Asti yang pertama. Pola bilangan genap dirumuskan? UN sama dengan 2 kali N. Ya, UN sama dengan 2 dikali N. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya pola bilangan berulang. Nah, ayo yang masih ingat apa itu pola bilangan berulang? Ayo.
Ayo, lupa yang kemarin tentang materi pemilihan OSIS. Ayo, pola bilangan berulang itu seperti apa? Diingat lagi materinya. Feby, coba Feby. Dihidupkan mic-nya Feby. Oh, gangguan ya? Tidak terdengar suaranya Feby. Ayo siapa? Mungkin Dedek bisa bantu Ibu pola bilangan berulang itu seperti apa, Dedek? Pola bilangan yang berulang kali. Ya, pola bilangan yang berulang kali, namanya aja pola bilangan berulang ya. Jadi seperti pemilihan OSIS kemarin, ya ada contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kembali untuk nomor urut 7 dia mengisi lagi kembali ke 1, 2, dan seterusnya. Jadi diingat materi kemarin ya. Jadi jangan dilupakan. Nah, silakan kalau yang belum ingat, silakan dicek-cek kembali materinya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. jadi sekarang Ibu izin share screen ya. Ya, sudah terlihat tampilan di layar kalian anak-anak? PowerPoint Sudah, Ibu? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. ya, Bu. sudah Bu. Pada pertemuan hari ini kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, jadi nanti melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Nah, Ibu harapkan kalian secara cermat dan lisan dan tertulis ya mampu yang pertama menemukan suku ke N dari barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, menemukan jumlah N suku pertama deret aritmatika. Kemudian yang ketiga, nanti Ibu harapkan kalian mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan barisan aritmatika. Dan yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Ya, jadi tentu saja kita belajar materi ini banyak sekali manfaatnya ya anak-anak ya. Jadi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan contohnya saja yang sederhana seperti pada tayangan yang sudah ada yang kalian lihat. Nah, kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Pasti semua bisa tebak ini. Ini gambar apa anak-anak? Daril, Bu. Oke, Daril, gambar apa ini Daril? Gambar kalender, Bu. Ya, kalender pada bulan apa lebih tepatnya Daril? Juni. Ya, jadi ini merupakan tampilan ya kalender pada bulan Juni tahun 2021. Nah, dari tampilan ini ternyata sadar nggak kalian? Di sini terdiri dari bilangan 1 sampai 30 sesuai dengan jumlah hari pada bulan Juni. Ya. Jadi coba sekarang Ibu minta kalian mencermati setiap bilangan yang terdapat dalam kalender ini ya. Jadi bilangan-bilangan tanggal-tanggal ini, nah, yang terdapat pada kalender ini kira-kira jika dicermati ada suatu pola khusus ya, yang dimana setiap bilangannya itu akan bertambah dengan jumlah yang sama. Nah, kira-kira bilangannya seperti apa? Pola bilangannya, ada yang bisa bantu Ibu menunjukkan? Wiwin, Bu. Ya, Wiwin, coba Wiwin. Pola bilangan pada hari Kamis, Bu. Oke, menurut Wiwin pola bilangan pada hari Kamis bisa disebutkan apa saja bilangannya Wiwin? 3, 10, 17, 24. Ya, 3, 10, 17, dan 24. Nah, dari sana bertambah berapa polanya Wiwin? 7, Bu. Ya, bertambah 7. Apakah semua bertambah 7? Iya. Oke, ya menurut Wiwin semuanya bertambah 7. Bagaimana yang lain setelah mencermati pola tersebut, benar nggak semuanya bertambah 7?
Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Benar, Bu. Bu. Nah, itu pola khusus ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selain pola pada hari Kamis ya, kira-kira pola bilangan apa lagi yang dapat kalian temukan dari kalender ini? Dwi, Bu. Ya, siapa? Tadi Dwi, Bu. Oh, Dwi. Oke, coba Dwi ya. Pola bilangan pada hari Senin, Bu. Pola bilangan pada hari Senin. Oke, berarti dicermati bilangannya apa saja, Dwi? 7, 14, 21, dan 28. Oke, 7, 14, 21, dan 28. Polanya merupakan pola apa? Pola bilangan kelipatan 7. Ya, ini juga merupakan pola bilangan kelipatan 7. Oke, bagus. Ada yang lain lagi? Bagus, Bu. Bisa, Bu. Oke, Apa, Bu? bagus dulu, bagus. Yang pertama, silakan bagus. Hari Jumat, Bu. Oke, hari Jumat ya, berarti sama. Dilihat dari hari. Oke, kira-kira bertambah berapa bagus sama bertambah 7 7. atau bagaimana? 7. Ya, Ditambah sama 7. ya, bertambah 7 juga. Oke. Yang lain. Nah, coba cara pandang kalian bukan Dika, Bu. apa namanya? Novita. Melihat dari hari, mungkin Apa, Bu? dilihat dari yang lain. Novita, Bu. Oh, Ini Dika, Bu. Novita. Apa, Bu? Novita, oke, coba Novita ya. Pola yang mendatar, Bu. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, bagus sekali ya. Jadi pola mendatar ini juga merupakan pola bilangan khusus yang dimana bertambah berapa, Novita? 1, Bu. Ya, jadi apakah semua bilangannya bertambah 1, Novita? Iya. Ya, jadi dari 13 ke 14 itu bertambah 1 ya. 14 ke 15 juga bertambah 1. 15 ke 16 bertambah 1 dan seterusnya. Jadi ini juga merupakan pola bilangan khusus ya. Jadi di mana setiap bilangannya bertambah dalam jumlah yang sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang ada lagi yang bisa mencermati kira-kira pola bilangan seperti apa? Ini, Bu. Oke, Dini. Pola bilangan yang mengarah diagonal. Pola Seperti bilangan yang mengarah diagonal seperti apa, Dini? 6, 14, 22, 30. 6, 14, 22, 30. Oke, bagus ya. 6, 14, 22, 30 memiliki memiliki bilangan bertambah berapa? Dini? 8, Bu. 8. Oke, menurut Dini bertambah 8. Bagaimana yang lainnya? Pas, Bu. Ya? Benar bertambah 8? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Benar, Dari Bu. 6 ke 14 bertambah 8 ya. 14 ke 22 bertambah 8 juga. Bagus ya, Dini ya. Nah, sekarang coba Ibu minta yang belum Diki ya. Nah, coba Diki lihat. Nah, lihat tampilan pada kotak merah yang Ibu sudah tandai di sana. Nah, kira-kira apakah ini merupakan pola dengan penjumlahan yang sama? Ya. Ya. Bertambah berapa, Diki? Tambah 6. Bertambah 6. Bagaimana yang lain? Benar bertambah 6. Benar. Benar, Bu. Benar, Bu. Jadi, sadar nggak? Nah, ternyata pada kalender ini terdapat pola loh. Pola itu banyak sekali bentuknya ya. Bisa kita cermati dari pola menurun, ada yang mendatar, ada yang juga mendiagonal seperti yang disebutkan oleh Dini ya. Diagonal 6, 14, 22, dan 30 atau juga diagonal yang sebaliknya ya. 3, 9, 15, 21, dan 27. Ya, jadi paham dulu sampai di sana. Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan berikan pertanyaan lainnya ya. Jadi misal hari ini tanggal berapa anak-anak? 15. 15. 14 Juni. 15. 15 Juni ya. Jadi hari ini tanggal 15 Juni. Kalau Ibu tanya minggu depan, nah kira-kira tanggal berapa? Kalau misalkan kalian nggak buat tidak ada kalender ya. Jadi kalau sekarang ini tanggal 15, kira-kira seminggu lagi tanggal berapa? Nah, gimana cara kalian menghitung? Wiwin, Bu.
Oke, Wiwin. Nah, coba Wiwin, kalau misalkan hari ini tanggal 15, kira-kira seminggu lagi tanggal berapa? Tanggal 23. Oke, menurut Wiwin tanggal 23. Bagaimana yang lainnya? 22, Bu. Hah? 22. 22 atau 23? 22. 22. Gimana caranya, Wiwin? Karena dalam satu minggu itu kan ada 7 hari, jadi 15 Ya. tambah 7. Oke, jadi karena dalam seminggu itu 7 hari, jadi dari 15 ditambah 7 mendapatkan 22. Tadi salah hitung ya, Wiwin ya? Iya, Bu. Ya, jadi itu. Nah, kalau kita diminta untuk seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, kita bisa melakukan hitung secara manual ya, ditambah 7. Kemudian 2 minggunya lagi bisa ditambah 7. Nah, bagaimana untuk kasus ini? Nah, jadi jika tanggal 15 Juni 2021, nah Satya dan Dini mengikuti menghitung ya bahwa mereka akan mengikuti Olimpiade. Nah, Olimpiade 8 minggu lagi. Nah, kira-kira tanggal berapa perlombaan tersebut diselenggarakan? Nah, tentu saja dengan menghitung manual seperti yang Wiwin sebutkan tadi ya, ditambah 7 akan memakan waktu yang sangat lama. Ya, kira-kira 8 minggu lagi bertambah berapa dia? Kan panjang ya anak-anak ya. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan, jadi inilah pentingnya kita belajar materi pada hari ini. Nah, sampai di sini paham ya kebermanfaatan kita belajar materi ini? Paham. Paham, Bu. Ya, jadi memudahkan kita dalam menemukan solusi dari apa yang dicari. Ya, seperti ini 8 minggu lagi kira-kira berapa ya? Kalau kita menghitung manual, tambah lagi 7, tentu saja akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi dengan belajar ini akan mempermudah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya Ibu akan memberikan games ya. Jadi pemanasan sambil kita belajar juga. Jadi silakan pastikan sudah disiapkan alat tulisnya. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. jadi Bu. sistem permainannya sederhana ya anak-anak ya. Jadi nanti Ibu akan tampilkan dalam PowerPoint ini gamesnya. Nah, dari sini kalian akan melihat ya. Jadi mencari solusinya yang mana yang tepat. Nah, kalau kalian misalkan mendapat 50, silahkan ketik di kolom chat pada Meet. Ya, jadi pada waktunya sudah habis, berbarengan selesai, tidak selesai, silahkan dikirim jawabannya. Nanti di sana Ibu akan analisis ya, Ibu lihat jawaban kalian, dan juga kalian harus punya alasan untuk kenapa kalian bisa menjawab hal tersebut. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Sudah siap ini untuk permainan kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita coba ya. Untuk games yang pertama, itu Ibu alokasikan waktunya 60 detik. Nah, kita mulai dari sekarang. Silakan dicermati permasalahannya dengan baik. Oke, silakan dikirimkan jawabannya di kolom chat ya. Jadi Ibu pakai HP ya untuk melihat jawaban dari kalian. Oke. Ya, jadi banyak yang menjawab 19. Nah, Ibu tanya sekarang. Diva, di mana dapat 19, Diva? Iya, Bu. 19 saya dapatkan dengan cara menggunakan penjumlahan bilangan, Bu, yaitu 1 ditambah 3 mendapatkan kan pola bilangan 2 berulang kali. Setelah itu saya mendapatkan 2 dengan cara 1 ditambah 2 sama dengan 3,
3 Oke. ditambah 5 sama 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 7, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9, 9 ditambah 9 tambah 2 sama dengan 11 dan seterusnya hingga mendapatkan 19 yaitu pada pola ke-10, Bu. Oke ya, jadi kalau menurut Diva, dia akan melakukan dengan cara melihat polanya dulu karena bertambah 2. Nah, jadi dia tambahkan 2 sampai 10 ya, sampai pola ke-10. Jadi didapatkan 19. Yang lainnya juga Ibu sudah lihat dapat 19 ya. Oke, jadi semua berarti sudah paham ini. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke games kedua anak-anak. Ada yang ditanyakan dulu? Tapi bagaimana nih? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. kita lanjut ya ke games kedua. Oke, untuk games kedua juga waktunya 60 detik. Ya, jadi siapkan diri kalian, tarik nafas, santai ya, jangan tegang. Jadi kalau seandainya ada terkendala, silahkan ya, jadi sampaikan. Untuk Feby yang mic-nya mati, silakan Feby bisa chat ya di kolom komentar kalau seandainya ingin bertanya ya Feby ya. Ya, karena mic-nya kebetulan mati nih tiba-tiba tidak apa-apa ya. Jadi silakan kalau Feby ada pertanyaan bisa chat di kolom Meet ini. Oke, kita lanjut ya soal yang kedua. Oke, silakan dikirimkan jawabannya. Oke ya, Ibu sudah lihat chatnya di sini. Ada yang menjawab 70, 70. Oke, nah ini ada satu yang berbeda. Nah, Dedek dapat 20. Nah, gimana itu Dedek? Kenapa dapat 20? Sebelum Ibu tanya ya yang 70 ini, Ibu tanya Dedek dulu. Nah, kenapa Dedek mendapatkan 20? Bagaimana Dedek menghitungnya? Karena saya kan Diki membawa 5 kantong plastik. Kantong plastik pertama kan 8 kelereng. Kantong plastik kedua berisi 11 kelereng dan kantong plastik ketiga berisi 14 kelereng. Jadi itu bertambah 3. Dari 8 ke 11 bertambah 3. Sehingga saya 14 ditambah 3 menjadi 17. Dan 17 tambah 3 menjadi 20. Oke, itu menurut pendapat Dedek ya. Jadi karena kelerengnya bertambah 3, kemudian Dedek mencari kelereng pada 5 kantong plastiknya itu, yaitu bertambah 3, 14 bertambah 3, 17, kemudian 17 bertambah 3, 20. Nah, untuk yang menjawab 70 ini, nah Ibu mau tanya juga alasannya, kenapa bisa jawab 70 ya? Indra. Nah, Indra kenapa bisa jawab 70, Indra? Oh ya Bu, ternyata salah menghitung Bu. Jadi 8 ditambah 3, 11, jadi itu bertambah 3 setiap anggota. Karena ditanya 5 kantong, jadi hasilnya 20. Oke, berarti setuju ya dengan pendapat dari Dedek? Iya. Oke, nah Ibu tanya lagi. Novita. Nah, Novita. Bagaimana? Setuju dengan 20 atau punya jawaban lain? Saya tidak setuju dengan 20. Jawaban saya 70, Bu. Oke, tetap
70 ya, sesuai di chat ini 70. Nah, kenapa bisa 70 Novita? Jadi kan di sana Diki dibilang punya 5 kantong kresek berisi kelereng. Nah, kantong kresek pertama isinya 8, kedua 11, ketiga 14 kan. Nah, karena ada 8 ke 11 kan tambah 3. Karena ada 5, kita cari yang ke kresek keempat sama kelima. Jadi 14 tambah 3, 17, 17 tambah 3, 20. Nah, itu jadi karena ditanya seluruh kelereng yang dimiliki Diki, berarti 8 ditambah 11, tambah 14, tambah 17, tambah 20. Dan hasilnya 70, Bu. Oke, 70. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Menurut Novita, karena dia ditanya jumlah kelereng seluruhnya, maka ditambah sehingga menghasilkan 70. Oke, bagaimana menurut Satya? Satya, gimana Satya, setuju dengan pendapat dari Dedek dengan dan Indra atau pendapat dari Novita? Saya setuju sama pendapat Novita, Bu. Oke, setuju dengan pendapat Novita. Ya, bagaimana yang lain ini? Saya setuju sama Setuju sama Novita, Bu. Oke, Ibu tanya kembali lagi nih. Nah, untuk Dedek dan Indra. Kira-kira menurut kalian, apa tetap nih jawabannya 20, Bu? Karena kantong terakhirnya 20 atau menemukan kesalahannya di mana atau tetap konsisten, saya benar ini, Bu. Nah, kira-kira gimana pendapatnya untuk Dedek dan Indra? Ternyata yang disuruh cari seluruhnya, jadi seluruh anggota ditambah. Ditambah berarti ya. Oke, Ya. Kalau Dedek gimana ini? Menurut saya menemukan kesalahan karena yang ditanya yaitu jumlah kelereng yang dimiliki seluruhnya. Jadi semua yang ada di kantong plastik itu ditambahkan. Ya, jadi di situ kekeliruannya Dedek ya sama Indra ya. Nah, jadi poinnya poin dari jumlah kelereng seluruhnya, berarti seluruhnya adalah menjumlahkan semuanya yang ada 5 kantong plastik itu. Yang pertama ada 8, kedua ada 11, ketiga ada 14, keempat ada 17, dan kelima ada 20. Karena yang diminta adalah seluruhnya, berarti dijumlahkan. Sampai di sana paham ya? Paham, Bu. Ya, jadi yang masih keliru tidak apa-apa ya. Jadi silahkan nanti kita pelajari lagi dalam proses ini ya. Jadi sama-sama kita belajar. Nah, ini kalau diminta 5 kantong plastik, kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit ya. Jadi Ibu lihat sudah banyak juga yang benar ya, yang menjawab 70 di sini di kolom chatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan diminta 10 kantong plastik, 20 kantong plastik, atau 100 kantong plastik? Apakah kalian akan menjumlahkan dengan banyaknya 100 tersebut? Tidak. Enggak ya, jadi tentu saja ini akan memakan waktu yang lama. Nah, dengan kita belajar deret aritmatika, penjumlahan dari bilangan tersebut akan lebih mudah kalian lakukan. Nah, jadi silakan kita masuk ke kegiatan diskusi kelompok ya. Jadi Ibu stop share. Nah, sudahkah kalian mendownload LKPD yang ada di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi Ibu lihat, Ibu berikan tampilan sedikit ya berkaitan dengan LKPD yang akan kita kerjakan. Nah, jadi untuk yang pertama, kalian diminta untuk mencoba menemukan konsep dari barisan aritmatika. Jadi di sini ada permasalahan berkaitan dengan banyak telur ya. Jadi silakan nanti ditentukan, dilihat apa informasi yang diketahui, kemudian informasi apa yang ditanyakan, dan dilihat pola. Nah, Ibu sudah berikan tanda merah ini. Jadi ini adalah merupakan clue pola ya. Jadi temukan polanya tersebut dan sehingga kalian akan menemukan rumus dari UN. Kemudian untuk mencoba yang kedua yaitu konsep dari deret aritmatika. Nah, dari di sini kalian akan menonton video yang Ibu berikan. Kemudian dari sana ada pertanyaan di dalam video tersebut. Jadi silakan kalian buat solusinya di sini dan akhirnya kalian menemukan rumus dari deret aritmatika. Nah, kemudian yang terakhir barulah kita berlatih bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret maupun
barisan aritmatika. Jadi yang mana ya? Seperti dua kasus tadi, yang mana ya yang kita pakai deret, yang mana ya yang kita pakai barisan. Seperti itu. Paham ya sampai di sana? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Jadi, selanjutnya setelah kalian mendownload LKPD yang ada, nah sekarang pastikan kalian masuk ke forum diskusi. Nah, jadi klik link WA-nya di sini, kemudian kalian diskusi dengan anggota kelompoknya. Ya, silakan berdiskusi, menanyakan berkaitan permasalahan yang kalian temui. Nah, kalau seandainya dalam diskusi kelompok tersebut tidak mendapat titik temu atau titik terang dalam menyelesaikan, kalian bisa mention Ibu ya, bisa bertanya bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi Ibu stop sharing. Nah, sekarang Ibu berikan waktu kalian untuk berdiskusi selama 30 menit. Nah, jadi pastikan nanti kalian berkumpul jam 7.55. Ya, jam 7.55 kalian sudah, jam 8.55 ya. Jadi jam 8.55 kalian sudah berkumpul di Meet ini. Ibu berikan selang waktu 5 menit untuk persiapan presentasi dan jam 9 kita akan mulai waktu presentasi. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Silakan kalian bisa leave dan berdiskusi dengan kelompoknya.
Waktunya masih 3 menit, jadi kita tunggu temannya ya. Sudah dikirim di GC ininya jawaban kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah, Bu. Untuk Feby udah datang ya? Kalau Feby, coba mic-nya. Oh, sudah bisa ya. Oke, syukur. Jadi nanti kalau seandainya mic-nya mati, jadi silahkan bisa di kolom chat ya, Feby ya. Oke. Jessica, kameranya memang mati atau bagaimana, Jessica? Jejes? Ya, Jessica, kalau kameranya bermasalah tidak apa, tapi tetap ya dalam Meet. Oke, waktu lagi 1 menit. Nah, silakan dipersiapkan ya. Jadi, pastikan kalian sudah mengirim di Google Classroom-nya. Ibu sudah mengecek ya. Jadi, untuk yang menjawab LKPD, sudah mengirimkan. Oke, bagus ya. Ya, Jessica sudah bisa kameranya ya. Jadi pastikan. Bisa, Bu. Ya, jadi mungkin ada kendala apa? Coba dicek lagi yang semuanya sudah. Ini mikrofon semua aman ya? Bersuara ya? Iya, Bu. Ya, Bu. ya, jadi kalau ada kendala bisa nanti chat ya di Meet-nya ini biar kita bisa tahu ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita mulai mempresentasikan berkaitan dengan permasalahan yang pertama ya, menentukan konsep dulu ya, konsep dari barisan aritmatika. Nah, jadi Ibu minta perwakilan kelompok 3 ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan masalah menemukan konsep dari barisan aritmatika. Oke, siapa yang mewakili? Minggu lalu kan Dinda ya. Sekarang? Saya kelompok 3, Bu. Dini. Oh, Dini. Oh ya, Dini. Kemarin Jessica ya. Oke, ya. Sekarang Dini yang mewakili. Oke, silakan Dini. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Yang lainnya silakan dicermati pekerjaan temannya. Ya. Jadi kalau seandainya punya jawaban lain, diutarakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nyuwayan Andini Purnama Dewi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyelesaikan soal mengenai konsep barisan aritmatika. Soalnya yaitu ya di Zoom, Ya, Bu. Seorang peternak ayam mencatat banyak telur yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan hasil catatan tersebut, banyaknya telur yang dihasilkan selalu bertambah 6 butir setiap harinya. Jika hari pertama tercatat bahwa banyak telur yang dihasilkan berjumlah 20 butir, maka dapatkah kamu menemukan banyak telur yang dihasilkan pada hari ke-N adalah? Penyelesaiannya yaitu kita harus mencari tahu informasi apa yang diketahui dari permasalahan tersebut. Informasi yang kita ketahui yaitu terdapat pola bilangan bertambah 6, yaitu 20, 26, 32, dan seterusnya. Karena tercatat telur yang dihasilkan selalu bertambah 6 butir di setiap harinya. Selanjutnya informasi yang ditanyakan yaitu UN. Maka konsep untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu menggunakan konsep barisan aritmatika. U1 sama dengan 20.
kita dapat nyatakan dalam bentuk 20 ditambah 0 dikali 6. Karena 0 dikali 6 hasilnya 0, maka 20 ditambah 0 hasilnya menjadi 20. Selanjutnya yang U2 yaitu 20 ditambah 6. Karena bedanya bertambah 6, jadi kita dapat nyatakan dalam bentuk 20 tambah 6 sama dengan 20 ditambah 1 kali 6. Selanjutnya U3 yaitu 20 ditambah 6 ditambah 6. Di sana terdapat 6-nya 2 kali, maka menjadi 20 ditambah 2 dikali 6. Untuk U4 dan U5 kita harus mencari sendiri. Maka untuk yang U4, 20 ditambah 6 ditambah 6. Ada 3 angka 6, maka tertulis 20 ditambah 3 dikali 6. Sedangkan yang U5 yaitu 20 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6. Di sana terdapat ada 4, 6. Maka kita dapat tuliskan 20 ditambah 4 kali 6. Perhatikan perubahan bilangan yang berwarna merah. Sehingga untuk suku KN dapat kita nyatakan sebagai, jika kita perhatikan perubahan bilangannya berwarna merah, kita dapat membuat rumus UN-nya yaitu 20, kita tetap tuliskan 20, terus N kurang 1, coba diperhatikan bilangan yang berwarna merah, di depan 3, di belakang menjadi 2. Di depan 2, di belakang menjadi 3. Jika rumusnya N, belakangnya menjadi N kurang 1. Sehingga mendapatkan 20 ditambah N kurang 1 dikali 6. Jika A menyatakan suku pertama dan B menyatakan beda, maka rumus UN-nya menjadi A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana A merupakan suku pertama yaitu 20, N kurang 1 kita tetapkan tulis N kurang 1, dan B merupakan beda yaitu angka 6. Baik Bu, sudah. Oke, tetap ditampilkan dulu jawabannya biar dicermati oleh temannya. Maaf Bu. Ya, jadi tetap share ya. Jadi kalau Ibu suruh stop baru stop. Oke. Silakan dicermati untuk anggota kelompok lainnya. Nah, kira-kira apakah menurut kalian setuju ya dengan pernyataan bahwa UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B? Bu, Novita mau nanya, Bu. Oke, Novita ingin bertanya. Oke, silakan Novita. Jadi kan pada pertemuan sebelumnya kita kan belajar cara merumuskan pola bilangan. Misal pada soal masalah ini kan memiliki pola 20, 26, 32, 38, dan seterusnya. Maka kan rumus suku ke N bisa dinyatakan dengan UN sama dengan. Nah, karena bilangannya lompat 6, maka bisa dibuat rumus UN sama dengan 20 dikurang 6 ditambah 6N. Nah, 20 dikurang 6 kan 14. Jadi UN sama dengan 14 ditambah 6N. Apakah bisa seperti itu, Bu? Oke, ya jadi kalau menurut Novita, kalau menurut Novita itu dia belajar bahwa menemukan rumus dari UN ini yaitu dengan melihat bedanya dulu ya, bertambah 6, bertambah 6, bertambah 6, berarti Novita nyatakan ke dalam 6N. Nah, kemudian 20-nya dia kurangi dengan 6. Jadi ini bisa stop share ya, jadi Ibu mau memberikan ilustrasinya. Oke, nanti bisa dijawab juga oleh kelompoknya Dini atau kelompok lain juga bisa menambahkan ya. Baik, jadi Ibu share ya. Oke. Jadi diskusinya, nah misalkan misalkan ya, kalau menurut Dwi, kelompoknya kelompoknya Novita, maaf ya. Jadi kalau menurut Novita menyatakan bahwa UN itu sama dengan, jadi dia nyatakan 20 dikurangi 6 karena bedanya 6. Ya, 20 itu suku pertama, kemudian ditambah 6 kali N. Begitu ya Novita ya? Iya, Bu.
Oke, nah kemudian Novita membuat rumusnya 20 dikurangi 6 itu 14 ditambah 6N gitu menurut Novita. Nah, sedangkan untuk kelompok 1 menyatakan bahwa rumus UN yang dia dapat adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau kelompok lainnya menemukan rumus dengan cara seperti Novita atau seperti Dini? Dini, Bu. Ya, Ibu ganti dulu warna pulpennya biar nggak silau. Seperti Dini. Nah, untuk pendapat kelompok 1 bagaimana? Untuk kelompok 3 yang tadi presentasi. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kalian setuju juga menurut pendapat Novita? Apakah boleh seperti ini juga caranya, Bu? Nah, gitu Novita, kelompoknya Novita bertanya, apakah boleh seperti ini? Nah, bagaimana menurut kelompok yang presentasi, kelompok 3, bagaimana? Tadi sempat mendiskusikan sama kelompok, Bu, dan udah mencoba hitung juga. Jawabannya sama, jadi menurut rumus cara Novita juga bisa menggunakan caranya Novita, Bu. Jadi bisa, Bu, menurut kami. Oke, menurut kelompok 3, dia juga setuju ya dengan caranya Novita. Jadi bisa, boleh saja seperti ini. Hasilnya ketika Dini masukkan juga hasilnya tetap sama. Oke, kita akan buktikan ya. Jadi kalau menurut pendapat Novita, nah dia menggunakan cara seperti ini. Jadi dia kurangi suku pertama dengan bedanya, kemudian dia jumlahkan dengan 6 dikali N. Nah, sekarang Ibu tanya lagi kepada kelompoknya Novita. Nah, 20 ini merupakan suku keberapa kalau dalam barisan tersebut? Pertama, Bu. Oke, berarti bisa dinyatakan ke dalam A. A. Oke, kita nyatakan ke dalam A. Kemudian 6 ini? Bedanya. Oke, 6 bedanya berarti dikurangi B. Bisa nggak ditulis seperti ini, Novita? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Berarti A kurang B tambah 6-nya tadi kan B. Ya, berarti B kali N. Nah, coba dari sini kita jabarkan. Yang ini kita jabarkan. Nah, coba bantu Ibu menjabarkan. Daril, coba bantu Ibu Daril. Ya, Bu. Berarti A-nya tetap 20. A. Ya, A-nya tetap A. Oke, kemudian yang ini diapakan ini perkaliannya Daril? dikali ke dalam, Bu. Oke, dikali ke dalam ya. B dikali N hasilnya? BN, Bu. BN. Oke, good ya, bagus. Kemudian B dikali 1? Tetap B, Bu. Ya, tetap B. Jadi kurang B. Nah, sekarang bisakah kita menggabungkan A dengan B ini? Bisa, Bu. Ya, bisa. Jadi kita juga bisa nyatakan ke dalam A dikurangi B ditambah B dikali N. Nah, sama nggak dengan penyelesaian yang Novita lakukan? Sama, Bu. Bagaimana yang lain? Sama tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, jadi untuk penyelesaiannya Novita tanyakan tadi, bolehkah saya menggunakan cara seperti ini, 14 ditambah 6N? Tentu jawabannya apa anak-anak? Nah, Ibu tanya Suparto, jawabannya gimana? Boleh tidak? Boleh, Bu. Ya, jadi boleh ya. Kamu mau menggunakan cara seperti yang pertama ini, boleh. Atau menggunakan, karena kita hari ini belajar barisan, saya dapat rumus baru, Bu, seperti ini. Boleh. Jadi, silakan solusi mana yang kalian gunakan yang lebih mudah, itu yang kalian ambil. Ya, misalkan, oh saya lebih mudah menggunakan ini, Bu. Silakan pakai yang caranya dari Novita. Oh, saya lebih mudah menggunakan yang barisan, Bu. Tinggal mengganti A-nya apa, B-nya apa, N-nya apa. Silakan. Jadi, pilihlah alternatif solusi yang mudah menurut kalian ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Paham ya? Paham. Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. 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 Oke, bisa lanjut berarti ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan dengan
kelompok 2. Oke, silakan. Untuk presentasi yang kedua kelompok 5. Nah, kelompok 5 silakan. Siapa yang mewakili? Dedek, Bu. Oke, Dedek silakan Dedek. Ya. Yang lainnya dicermati ya pekerjaan temannya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan konsep dari deret aritmatika. Menurut video yang telah saya tonton, itu menjumlahkan 1 sampai 100 bilangan bulat. Nah, sekarang saya akan menjumlahkan 1 sampai n bilangan. Nah, pertama-tama saya misalkan hasil dari penjumlahan 1 sampai n, saya tuliskan Sn, sehingga Sn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai n kurang 2 tambah n kurang 1 dan tambah n. Nah, sesuai dalam video saya balikkan sehingga n duluan. Sehingga n tambah n kurang 1 tambah n kurang 2 tambah seterusnya sampai tambah 3 tambah 2 dan tambah 1. Dari kedua persamaan berikut saya jumlahkan. Sn tambah Sn menjadi 2Sn. 1 ditambah n menjadi 1 tambah n. 2 tambah n kurang 1 menghasilkan 1 tambah n. 3 tambah n kurang 2 menghasilkan 1 tambah n. Dan seterusnya sampai n kurang 2 tambah 3 menghasilkan 1 tambah n. N kurang 1 tambah 2 menghasilkan 1 tambah n. Dan n tambah 1 menghasilkan 1 tambah n. Nah, di sini menjadi 1 tambah n, tambah 1 tambah n, tambah 1 tambah n, tambah seterusnya sampai tambah 1 tambah n, dan tambah 1 tambah n, dan tambah 1 tambah n, sebanyak n banyaknya. Menurut sifat matematika, jika jumlah bilangan yang dijumlahkan berulang, bisa dikalikan. Sehingga saya tuliskan 2Sn sama dengan n dikali 1 tambah n. Nah, dari 2 ini saya bagi dengan 2 agar mendapatkan Sn. Sehingga mendapatkan Sn sama dengan n dikali 1 tambah n dibagi 2. Jika A menyatakan suku pertama dan B menyatakan beda atau selisih dari dua suku yang berdekatan, maka jumlah n suku pertama dapat dinyatakan sebagai Sn sama dengan n per 2 dikali A tambah UN atau suku ke n. A ini adalah 1. Karena 1 merupakan suku pertama, saya ubah menjadi A. Dan n saya ubah menjadi suku ke n karena ia merupakan suku terakhir. Sekian, teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Oke, didiamkan dulu ya Dedek ya, sambil dicermati. Kira-kira dari presentasi yang Dedek sudah tampilkan ini, ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Silahkan dicermati dengan baik ya. Jadi Dedek sudah menonton videonya ya Dedek ya? Ya, sudah. Sudah menonton videonya dan Dedek melakukan penyelesaian sesuai dengan arahan pada video tersebut. Oke, dari sini Dedek sudah menemukan rumus Sn sama dengan n kali 1 tambah n dibagi 2. Berarti Sn sama dengan n per 2 kali A tambah UN. Oke, itu menurut Dedek. Bagaimana untuk pendapat kelompok lain? Oh, di sini ada yang bertanya ya. Diki. Nah, coba kelompoknya Dedek ya dicermati pertanyaan dari Diki. Nah, saya masih bingung kenapa N di depan tidak diubah menjadi UN. Nah, apakah sama N yang di depan dengan N yang di belakangnya? Oke. Menurut Diki bertanya ini. Nah, Dedek, kenapa kelompok Dedek menetapkan N yang di depan ini tetap N, tapi mengubah N yang di belakang ini menjadi UN. Nah, bagaimana menurut
kelompok 5. Yang lain juga bisa bantu ya, selain Dedek yang jawab juga bisa. Kenapa yang di depan ini didiamkan tetap N, dan yang di belakang ini yang diganti UN? Bagus sekali pertanyaan Diki ya. Nah, gimana untuk tanggapan dari kelompok 5? Baik, jadi N yang di depan itu merupakan banyak dari N kali, yaitu banyak N-nya, dan dikali UN itu merupakan 1 tambah N itu, N yang di dalam kurung itu merupakan suku terakhir, dan N yang di depan yang dikali dengan 1 tambah N itu merupakan banyak bilangan. Oke, itu menurut kelompok 5. Ya, jadi begitu Diki. Nah, kalau menurut pendapat dari kelompok 5, N-nya yang di depan ini merupakan banyaknya bilangannya. Jadi 1 tambah N, 1 tambah N, 1 tambah N sebanyak N kali. Berarti banyak bilangannya ada N. Makanya dia tulis N. Nah, sedangkan 1 ditambah N yang di belakang ini merupakan hasil penjumlahan dari setiap bilangan yang ada. Jadi bilangan yang paling terakhir kan bisa disimpulkan dengan suku terakhir. Ya, suku terakhir itu adalah UN. Jadi, menurut pendapat Dedek, N yang terakhir inilah yang menyatakan suku terakhir. Makanya dia ubah dengan UN. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah mendapat cara yang sama seperti itu atau bagaimana? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya? Paham ya perbedaan dari N yang di depan dengan N yang di belakang itu? Paham, Bu. Oke, bagaimana Diki? Diki paham, Diki? Nah, Diki kebetulan bertanya ini. Paham, Diki? Paham, Bu. Ya, jadi itu perbedaannya Diki ya. Jadi N yang pertama menyatakan banyaknya, sedangkan N yang di belakangnya 1 ditambah N itu adalah datanya atau suku terakhirnya. Ya. Oke, bagus sekali ya. Silakan di stop sharing, Dedek. Ya, baik, Bu. Ya, jadi tadi sudah ditampilkan ya mengenai mencoba menemukan konsep dari barisan oleh kelompok 3 dan menemukan konsep dari deret kelompok 5. Tepuk tangan dulu, luar biasa hebat ya. Jadi semuanya sudah menjawab, nah sudah bisa juga mencarikan solusi dari temannya ya, jawaban temannya. Dan hebat juga buat Novita dan Diki ya yang sudah bertanya, hebat juga. Jadi jangan malu bertanya. Jadi kalau memang belum paham, tanyakan. Ya, Bu, saya belum paham di sini. Silahkan ya. Jadi jangan malu. Kalau malu ngomong karena takut gugup ya, silahkan chat juga di kolom Meet boleh ya. Bu, saya malu Bu kalau ngomong takut nanti gugup terbata-bata ya, silahkan bisa bertanya di kolom chat. Nah, berarti clear ya konsep dari barisan dan deret ini? Clear. Oke, ada yang bertanya? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Baru kita masuk nih sekarang aplikasi dari masalahnya. Kita belajar barisan dan deret, gimana sih pemanfaatannya? Baru kita masuk sekarang. Nah, untuk permasalahan pertama itu dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, coba siapa yang mewakilkan? Selain Wiwin ya, Wiwin udah kemarin presentasi. Siapa? Dika, Bu. Oke, Dika. Silakan Dika share. Ya, Bu. Sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan ditampilkan jawabannya. Baik, saya Iwayan Andika Pramana, bisa dipanggil Dika, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dan kelompok saya tentang masalah 1. Ibu Dwi membuka usaha catering barunya. Pada bulan pertama, Ibu Dwi memperoleh pesanan 100 nasi kotak. Pemesanan tiap bulannya dicatat oleh Ibu Dwi. Ternyata dari data tersebut nampak bahwa total pemesanan tiap bulannya selalu mengalami peningkatan yang konsisten, yaitu sebesar 50 nasi kotak. Jika dengan menjual nasi kotak seharga 20.000 per kotak, Ibu Dwi sudah mendapat keuntungan sebesar 2.000 per kotak. Maka besar keuntungan yang diperoleh Ibu Dwi pada bulan 10 sebesar
Jadi diketahui bilangan pertama atau A yaitu 100, B-nya yaitu 50, N-nya yaitu 10 bulan, dan keuntungannya yaitu Rp2.000 per kotak. Yang ditanya keuntungan pada bulan ke-10, jadi di sini saya menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. U10 sama dengan 100 ditambah 10 kurang 1 kali 50. Jadi dikerjakan dulu 10 kurang 1 karena di dalam kurung. U10 sama dengan 100 ditambah 9 dikali 50. Dikerjakan 9 kali 50 karena itu dikali. U10 sama dengan 100 ditambah 450 dan mendapatkan hasil 550. Jadi keuntungan yang diperoleh pada bulan ke-10 adalah 550 dikali Rp2.000 dan mendapatkan hasil Rp1.100.000. Oke, ya terima kasih. tetapkan tampilkan di situ. Nah, bagaimana untuk kelompok lainnya? Apakah mendapat jawaban yang sama 1.100.000 atau punya jawaban yang lain? Bagaimana untuk kelompok lainnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu bertanya ya kepada Dika. Dika sudah mencoba untuk menentukan rumus ke UN ini dalam Excel-nya, Dika? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba bisa ditampilkan, Dika? Bisa, Bu. Oke, coba ya yang lainnya disimak. Oke. Ini, Bu. Jadi Dika mengubah A-nya 100 ya, Dika ya? Ya, Bu. Oke, kemudian B-nya 50 dan N-nya 10 sehingga ya. Sudah kalian yang lainnya mencoba di Excel-nya ini? Sudah. Ya, sudah ya. Jangan ragu-ragu ini beneran sudah dicoba atau belum ini? Jangan-jangan ada yang belum mencoba. Ya, jadi silakan jangan lupa ya, Ibu sudah mencantumkan medianya di sini di dalam Google Class, sudah Ibu ingatkan juga tadi ya. Jadi untuk meyakinkan jawaban kalian benar nggak sih saya dapat sekian, kalian bisa mencobanya di Excel tadi ya, seperti yang sudah Dika informasikan. Nah, jadi dia ganti dengan A-nya 100, B-nya bedanya 50 dan N-nya 10 sehingga didapat 550. Makanya keuntungannya jadi Rp1.100.000. Yang pakai manual yang tidak menghitung Excel ya berarti boleh juga ya. Jawabannya juga sama yang kalian dapatkan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Terima kasih Dika, silakan bisa stop sharing. Tepuk tangan dulu untuk Dika ya, luar biasa penampilannya. Oke, untuk berikutnya soal yang terakhir. Nah, permasalahan yang kedua itu dipresentasikan. Tadi sudah kelompok 3 sudah, 5 sudah. Nah, kelompok 2. Oke, perwakilan kelompok 2 mempresentasikan masalah yang terakhir. Oke, silakan kelompok 2 siapa yang perwakilannya? Indra, Bu. Oke, Indra, silakan Indra dicoba ya sharing. Ya. Share screen-nya. Oke, sudah. Nah. Silakan dijelaskan Indra ke teman-temannya. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang soal masalah 2. Jadi, N merupakan banyak baris kursi. Karena pada soal dijelaskan, kursi tertata 10 baris ke belakang, maka N sama dengan 10. A merupakan suku pertama barisan. Karena pada soal dijelaskan, suku pertama tertata 20 kursi, maka A sama dengan 20. B merupakan beda antara suku 1 dengan lainnya. Karena 20, 22, dan 24 bertambah 2, maka B sama dengan 2. Dan total kursi yaitu 300. Yang ditanya, sisa kursi pada ruang bintang tamu yaitu, pertama-tama saya mencari banyak kursi di aula sekolah menggunakan rumus SN.
N sama dengan 10, A sama dengan 20, dan B sama dengan 2. Dan mendapatkan hasil 290 kursi. Karena yang ditanya, banyak kursi pada ruang bintang tamu, maka caranya yaitu total kursi dikurang banyak kursi di aula sekolah, yaitu 300 dikurang 290, sama dengan 10 kursi. Jadi, banyak kursi pada ruang bintang tamu, yaitu 10 kursi. Oke, ya itu menurut pendapat dari kelompok 2 ya, pendapat dari perwakilan kelompok 2 Indra. Nah, jadi Indra sudah menghitung. Nah, silakan dicermati ya perhitungan Indra. Ya, siapa tahu ada kekeliruan di sana atau mungkin ada yang jawaban lain, silakan. Bagaimana untuk kelompok lainnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Berarti sudah paham ini tentang perbedaan dari barisan dan deret ini. Paham, Bu. Sudah. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya untuk permasalahan 4. Tidak. Tidak, Bu. Coba ditampilkan juga Excel-nya. Indra, sudah dicek Excel-nya? Kamu sudah menghitung? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi sudah di A-nya sudah dinyatakan 20, B-nya 2, N-nya 10 ya. Jadi cari dulu jumlah kursi dalam ruang tamu ya. Kalau menurut Indra dicari dulu jumlah kursi dalam aula tersebut. Kemudian karena di bintang tamu, di ruang bintang tamu adalah kursi yang tersisa dari dia menyetok kursi 300 tersebut, jadi dikurangi ya, jadi benar. Oke, terima kasih Indra, tepuk tangan dulu buat Indra, luar biasa ya, silakan di stop sharing Indra. Ya, terima kasih. Ya, jadi di sana kita sudah mencermati permasalahan ya, dari kalian menemukan konsep, kemudian kalian juga menyelesaikan dari konsep yang kalian sudah dapatkan tadi ya. Untuk permasalahan pertama saya menggunakan konsep UN karena yang ditanya adalah suku ke N-nya, Bu. Itu menurut Dika ya. Sedangkan kalau permasalahan kedua menurut Indra, oh saya pakai rumus SN-nya, Bu, karena ditanya dalam bentuk jumlah. Jadi seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke ya. Nah, jadi Ibu akan izin share screen ya anak-anak. Kita masuk ke permasalahan di awal tadi. Yang masih ingat permasalahan di awal tadi itu berkaitan dengan, nah ini permasalahan di awal tadi ya. Jadi jika tanggal 15 Juni 2021 Satya dan Dini menghitung bahwa mereka akan mengikuti Olimpiade Matematika 8 minggu lagi. Nah, maka tanggal berapa perlombaan tersebut diselenggarakan. Nah, dari permasalahan ini, konsep apa yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang bisa bantu? Putri, Bu. Putri, oke. Putri pakai konsep apa untuk menjawab permasalahan ini, Putri? Pakai konsep barisan aritmatika atau UN. Oke, pakai konsep. Kenapa pakai konsep barisan, Putri? Kenapa kamu tidak menggunakan konsep deretnya gitu? Karena saya menggunakan barisan karena dari pengertian barisan aritmatika, yaitu barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya. Beda dengan deret aritmatika yang merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Oke, ya, jadi menurut Putri menggunakan UN-nya. Nah, jadi kira-kira penyelesaiannya seperti apa, Putri? Bisa dijelaskan ke teman-temannya? Oke, baik Bu. Jadi itu kan yang pertama, kita pakai penyelesaiannya itu, kita anggap U1-nya itu sebagai hari ini. Jadi 15 adalah U1-nya. Jadi untuk 8 minggu kemudian, kita berarti menggunakan U9, karena U1 ditambah 8 sama dengan U9.
Lalu, berarti U9 ya yang ditanyakan. ya. Lalu Oke. di sini kita cari beda atau selisihnya. Jadi bedanya karena setiap minggu itu ada 7 hari. Jadi misalnya hari Senin ke hari Senin, pasti bedanya adalah 7 hari. Jadi beda sama dengan 7 hari. Dan suku pertama adalah 15. Oke, yang pertama 15, kemudian bedanya 7 hari karena setiap minggu ada 7 hari menurut Putri ya. Jadi berarti U9-nya bagaimana persamaannya jadinya Putri? Jadi sesuai dengan rumus UN sama dengan A plus N-1B. Jadi persamaannya adalah U9 sama dengan 15 ditambah 9 dikurangi 1 dikali 7. Oke, itu menurut Putri. Bagaimana yang lain? Halo? Bagaimana yang lainnya? Setuju dengan pendapat dari Putri bahwa ini menyatakan UN, ya, jadi suku ke N-nya. Karena 8 minggu, kalau dia menurut Putri ini dihitung sebagai U1-nya, berarti 8 minggu lagi, berarti U9 yang ditanya. Nah, sehingga karena U1-nya dinyatakan dalam 15, kemudian bedanya dinyatakan karena 1 minggu itu ada 7 hari, jadi bedanya 7. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, sekarang Ibu minta bantuannya. Nah, Ibu minta bantuannya Suparte. Ayo bantu menghitung ini Suparte. Ya, Bu. Nah, berarti gimana ditulis ini Suparte? U9 sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 9 dikurang 1 jadi 8. 8. Kemudian Dikali 7. oke, dilanjutkan lagi. U9 sama dengan 9, 15 ditambah 8 dikali 7. Hasilnya 56. 56. Oke, didapatkan U9-nya berapa Suparte? 56 ditambah 15. Hasilnya menjadi 71. Oke, 71 ya. Bagaimana yang lain? Setuju dengan jawaban dari Suparte? Setuju, Bu. Oke ya, dan dapatkan 71 hari. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Ada yang bisa bantu? Nah, Ibu kasih clue ya. Pada bulan Juni ada berapa hari? Pada bulan Juni? 30. 30 hari, Bu. 30, Bu. Oke, 30 hari ya. Jadi 71 hari ini kita kurangi dengan 30. Ya, 30 hari. Ini pada bulan Juni ya, Juni berakhir. Berarti sisanya berapa hari? Novita, nah sisanya berapa hari jadinya Novita? 41. 41 hari. Oke, sekarang pertanyaan Ibu berikutnya. Kalau bulan, kan habis Juni bulan apa? Juli. Juli. Nah, Juli ada berapa hari Novita? 31 hari. 31 hari. Jadi diapakan itu? Dikurang. Oke, dikurangi juga ya. Jadi dikurangi menghasilkan jawaban berapa hari Novita? 10 hari. 10 hari ya. 10 hari ini sudah menandakan apa? Hari di bulan Agustus. Oke, bagus ya. Jadi hari di bulan Agustus berarti menunjukkan sebuah tanggal ya. Jadi tanggalnya adalah berapa jadinya Novita? 10 Agustus. 10 Agustus, tahunnya 2021. apakah berganti tahun atau masih tahunnya sama? Masih sama, 2021. Oke, 2021, sehingga didapatkanlah tanggal dari perlombaan tersebut 10 Agustus 2021 ya. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Paham dulu berkaitan dengan bagaimana pengaplikasian dari barisan aritmatika ini. Permisi Bu, sebelumnya
Ya, siapa ini yang Ini Dinda jawabannya sama Dinda? Oke, Dinda. sama kayak Ibu dan Putri yang tadi dijelasin, cuma Dinda memiliki cara berbeda, Bu. Oke, Dinda, caranya seperti apa, Dinda? Ini Dinda jelasin, Bu, ya. Jadi, pada soal tersebut kan 8 minggu sekian. Yang dimana 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Karena 8 minggu, jadi 8 dikali 7, yang dimana jumlahnya adalah 56 hari. Nah, dari tanggal 15 menuju bulan Juni, sisa 15 hari kemudian. Jadi Dinda kurangin dulu, Bu. 56 hari dikurang 15 hari. 15 hari sisa bulan Juni, yaitu 41 hari lah yang tersisa. Oke, stop dulu sampai sana. Dapat 15 ini dari mana, Dinda? Itu dari tanggal 15, sisa lagi 15 yang pada bulan Juni, Bu. Oke, ya berarti sisanya lagi 15 hari, sehingga kamu kurangin. Oke, kemudian selanjutnya? Kan 56 hari dikurang 15 hari, sisanya itu 41 hari. Ya. Terus habis Juni kan Juli. Kemudian pada bulan Juli ada 31 hari. Jadi Dinda buat 41 hari dikurang 31 hari pada bulan Juli. Itu hasilnya 10 hari yang dimana hari tersebut adalah tanggal 10 Agustus 2021. Oke, menurut Dinda caranya berbeda ya, tapi hasilnya sama. Nah, karena diketahui bahwa ini 8 minggu, jadi Dinda pakai 1 minggunya kan 7 hari. Nah, jadi 8 dikali 7, 56. Oke. Karena harinya yang tersisa dari 15 Juni sampai Juni berakhir itu 30 hari Juninya ya, jadi tersisa 15 hari lagi. Oke, ya. Boleh, Dinda? Bagus juga ya jawabannya, Dinda. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu. Yang lainnya bagaimana ini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya, Bu. Setuju atau paham atau masih bingung ini? Tidak Paham. Bu. Ya, Paham, Bu. jadi solusinya ya, berarti boleh menggunakan rumus dari UN ini, boleh juga konsep dari 8 kali 7 ini kan juga merupakan konsep dari barisan ya, karena 8 minggu berarti tambah 7, 8 kali, sehingga ini juga Dinda menyatakan juga perkalian dalam bentuk perkalian boleh. Jadi pakai cara apapun boleh, asalkan konsepnya kembali lagi ya, kalian paham tidak permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan konsep apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada yang ditanyakan dulu berkaitan permasalahan di awal ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jika tidak, nah kita masuk ke kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan berkaitan dengan mempelajari materi hari ini. Nah, Ibu minta yang menyimpulkan, siapa yang mau menyimpulkan? Kita belajar materi apa saja hari ini? Sparta, Bu. Oke, Sparta, silakan. Untuk kesimpulannya, barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki sisi atau beda yang sama di antara dua suku berurutan. Oke, menurut Suparte, barisan aritmatika merupakan kumpulan bilangan ya. Jadi benar, merupakan kumpulan bilangan yang dimana memiliki beda atau selisih antar dua suku yang berdekatan. Jadi beda atau selisihnya itu sama. Oke, kemudian rumus dari barisan aritmatika dapat dinyatakan dalam apa, Suparte? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, jadi dapat dinyatakan, dapat dinyatakan ke dalam bentuk UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kemudian berikutnya, selain kita belajar aritmatika, kita belajar apa lagi? Belajar deret aritmatika. Oke, silakan deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan dari barisan bilangan aritmatika. Ya, jadi kesimpulan yang kedua, deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku. Jadi suku 1 ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, sampai suku ke N. Jadi penjumlahan di mana suku-sukunya tersebut merupakan barisan aritmatika. Nah, untuk mengecek
barisan itu merupakan barisan aritmatika atau tidak, apa yang kalian lakukan anak-anak? Nah, Ibu tanya sekarang. Untuk mengecek, oh ini barisan aritmatika, oh ini tidak. Dari mana kalian mengecek? Ada yang bisa menjawab? Indra, Bu. Oke, Indra, dari mana kamu mengecek bahwa ini barisan aritmatika, ini tidak? Dari bedanya, Bu. Ya, bedanya gimana Indra bedanya? Setiap suku satu ke suku lainnya, bedanya pasti sama. Ya, jadi betul ya, benar sekali Indra. Jadi bagus jawaban Indra. Jadi silakan kita mengecek satu persatu ya. Kalau memiliki beda atau selisih antar dua sukunya sama, barulah itu merupakan barisan aritmatika. Nah, kalau sudah tahu itu barisan aritmatika, baru bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus dari barisan aritmatika yang sudah disebutkan Suparte tadi ya, UN-nya. Nah, kalau deretnya apa jadinya Suparte, rumus dari deretnya? Untuk deret aritmatika, rumusnya SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Atau bisa juga SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, sesuai diskusi tadi ya, di permasalahan kedua, jadi kita bisa nyatakan juga ke dalam bentuk N/2 ditambah dikali A ditambah UN, atau UN ini suku terakhir yang di mana UN ini sudah kita nyatakan, kita buktikan di konsep barisan yang pertama. Jadi betul sekali ya. Jadi terima kasih Suparte sudah membantu menyimpulkan. Nah, sekarang kegiatan kita jadi setelah kita menyimpulkan, nah sampai di sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Kira-kira apa permasalahan yang kalian jumpai? Sudah paham ini berkaitan dengan barisan dan deret? Sudah paham membedakannya ya? Paham atau masih ada yang keliru? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, ya. Jadi nanti dari sini Ibu akan lihat sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan materi ini melalui evaluasi di akhir kegiatan. Ya, jadi silakan nanti setelah kita selesai meet ini, kalian masuk ke Google Classroom-nya menyelesaikan evaluasi ya, kuisnya. Ya, silakan itu dijawab, dari sana Ibu akan menilai sejauh mana pemahaman kalian berkaitan materi pada hari ini. Nah, jadi secara keseluruhan kegiatan pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar, meskipun tadi di awal ya, kita ada telat 5 menit, nah karena ada beberapa siswa yang ngechat Ibu pribadi, Ibu saya kok nggak bisa masuk ya dalam Meet. Nah, mungkin ada kesalahan tertentu, jadi tidak apa ya namanya kesalahan teknis, kita tidak bisa rencanakan itu ternyata terjadi ya. Jadi tidak apa kita telat 5 menit, tapi syukurnya kita bisa menyelesaikannya, semoga tepat waktu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu juga sudah lihat keaktifan kalian di grup ya, sudah aktif juga bertanya, meskipun masih ada yang malu-malu bertanya ya, tidak apa. Jadi belajar untuk berbicara, tingkatkan lagi kalian komunikasi kalian dalam berpendapat ya. Jadi jangan malu-malu, benar salah ngomong aja ya, tidak masalah. Jadi itu kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar, astungkare, tidak ada masalah meskipun tadi ya terkendala di awal tadi ya. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang pola konfigurasi objek. Jadi nanti Ibu akan berikan gambar-gambar di sana dan kalian menemukan polanya. Nah, konsep dasar dari konfigurasi objek ini adalah juga berkaitan, ada yang berkaitan dengan barisan aritmatika atau mungkin berkaitan dengan pola bilangan yang pertemuan pertama. Jadi diingat lagi materinya. Ya, anak-anak ya? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, karena di awal kita mulai dengan doa, maka di akhir juga kita akhiri dengan doa. Karena ucap syukur, berterima kasih, pembelajaran ini sudah dilaksanakan dengan lancar ya. Oke, untuk pemimpin doa, Ibu persilakan Satya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Satya ya. Nah, sekarang silakan kalian bisa live ya nanti. Jadi silakan langsung isi kuisnya ya, jawab kuisnya di Google Classroom. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih karena kita awali dengan
penganjali umat. Sekarang kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang. Terima kasih anak-anak. Silakan lihat Selamat siang. office-nya. Terima kasih kembali, Bu. Ya, sama-sama.